Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu peserta pelatihan pengendalian infeksi silang. Perlu diinformasikan bahwa pelatihan ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dengan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang akan diselenggarakan selama 5 hari, yaitu dari 10 September 2020 sampai dengan 15 September 2020. Pelatihan ini diselenggarakan karena adanya mungkin kondisi kita pada saat ini, di mana pemerintah juga menggalakkan untuk membiasakan masyarakat lebih berhati-hati untuk terjadinya atau tertularnya penyakit COVID-19, di mana pemerintah menganjurkan kepada masyarakatnya untuk melakukan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Nah, ini berhubungan dengan materi dengan yang akan saya sampaikan, yaitu yang poin kedua, yaitu mencuci tangan atau kebersihan tangan yang baik dan benar. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tita Kartika Dewi. Saya dulu bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Setelah itu berpindah ke dunia pendidikan, bergabung dengan dunia pendidikan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dari 2003 sampai dengan sekarang. Adapun maksud dari materi yang akan disampaikan, diharapkan nanti Ibu Bapak setelah selesai mengikuti materi pelatihan ini, Ibu Bapak bisa menjelaskan langkah-langkah cara membersihkan tangan atau mencuci tangan yang baik dan benar, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk tujuan khususnya, yaitu yang pertama adalah di sini ada konsep dasar kebersihan tangan, terus ada 5 indikasi atau waktu untuk mencuci tangan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang dilakukan untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelum masuk ke dalam materi, mungkin saya akan memperlihatkan dulu sebuah gambar. Nah, kalau melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Ibu, yang terlintas di pikiran Ibu Bapak peserta pelatihan ini, kira-kira apa? Gimana Ibu? Iya betul ya Bu ya. Jadi ini adalah merupakan gambar tangan yang bagus ya, yang cantik, lentik, putih. Mungkin ini tangan perempuan ya Bu ya, karena di situ tangannya juga berkitek ya. Kalau laki-laki mungkin tidak berkitek ya. Nah, bayangkan sama Ibu sama Bapak, kalau misalkan tangan ini memegang sesuatu yang kotor, lalu langsung makan, kira-kira apa yang terjadi? Apa Pak? Bu? Oh iya betul sekali ya Pak Ibu ya. Jadi akan sakit perut mungkin ya Bu ya? Ya betul ya. Kenapa bisa sakit perut? Sakit perut memang disebabkan karena kuman. Nah, kuman ini berarti nempel di tangan kita. Lalu kita melakukan aktivitas makan, tidak mencuci tangan. Masuk ke dalam tubuh nanti akan mengakibatkan suatu penyakit. Nah, ini karena menurut penelitian juga, tangan merupakan suatu media untuk terjadinya penularan penyakit. Jadi ada mikroorganisme di tangan-tangan yang nempel, jadi masuk ke dalam tubuh kita. Berarti harus dilakukan apa? Ya betul Ibu Bapak, jadi harus dilakukan mencuci tangan. Sebelum kita mempraktikkan cara mencuci tangan, ya, apa Bu yang harus kira-kira bagaimana gerakan-gerakan yang biasa Bapak Ibu lakukan mencuci tangan itu? Ya mungkin Pak Ibu namanya siapa Ibu? Oh, Ibu Sinta. Ibu Sinta kalau mencuci tangan sehari-hari seperti apa? Iya, 1, 2, 3. Oh, ada yang lain, gerakan yang lain? Oh, 3 langkah. Mungkin ada yang lain Bapak gerakannya? Oh, sama dengan Ibu Sinta. Oh ya baik. Nah, Bapak, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memperlihatkan sebuah video.
baik Ibu Bapak, tadi sudah ada video ya cara membersihkan tangan yang baik dan benar. Kita gimana Ibu? Tadi Bu Sinta sudah sesuai cara membersihkan tangannya, mencuci tangannya? Ya betul Ibu ya, ada gerakan-gerakan yang sama, ada juga gerakan-gerakan yang belum dilakukan ya. Di antaranya apa tadi Bu? Ya Ibu tidak melakukan, salah satunya adalah tidak melakukan penguncian Ibu ya, terus memutar dan juga mengucurkan ini ya. Nah baik Ibu Bapak, sebelum kita melakukan cuci tangan mungkin kita harus mempersiapkan dulu ya Bu ya Pak ya, apa saja yang dipersiapkan untuk mencuci tangan. Persiapan untuk mencuci tangan yang perlu disiapkan yang pertama adalah memang ada dua cara Bu untuk mencuci tangan itu. Yang pertama adalah menggunakan air. Di sini air yang dipergunakan adalah air yang mengalir ya, dan bersih ya ini Bu ya. Jadi ada prinsipnya air mengalir. Bisa dari keran atau bisa juga dari air gayung. Jadi dari gayung dikucurkan, dan juga bisa kalau misalkan tidak ada keran atau misalkan gayung, Ibu bisa membuat atau Bapak bisa membuat dari tong, dikasih lubang, terus lubangnya disambung dengan keran. Nanti itu tetap jadi prinsipnya ada air mengalir. Setelah itu ada sabun untuk mencuci tangan, ada lap yang bersih, dan atau juga bisa dengan tisu. Itu untuk cara yang pertama. Sedangkan untuk cara yang kedua adalah dengan hand sanitizer atau bahan cairan antiseptik. Nah, ini ya. Nah, kalau semuanya bahannya sudah tersedia, berarti kita bisa langsung nih melakukan cuci tangan. Sebentar dulu. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Pertama, lihat dulu kondisi tangan kita. Tangan kita memakai perhiasan atau tidak? Kalau misalkan memakai perhiasan, otomatis perhiasannya harus dilepas dulu, harus dicopot dulu, karena menurut penelitian si perhiasan tersebut akan menghalangi daerah-daerah tangan yang akan dibersihkan sehingga tangannya kurang maksimal dalam pencuciannya. Nah juga selain itu di bawah perhiasan tersebut akan menjadi tempat terjadinya berkumpulnya atau berkolonisasinya si kuman-kuman atau mikroorganisme. Nah, selain itu juga apa Ibu Bapak? Kalau misalkan tenaga kesehatan atau misalkan ibu-ibu yang mau membuat kue, ada perhiasan kan harus memakai sarung tangan. Ya, petugas kesehatan harus memakai sarung tangan. Kalau ada perhiasannya, misalkan cincin, dipaksakan kemungkinan akan apa yang terjadi Bu? Ya betul, sarung tangannya akan sobek. Nah itu ya Bu ya, jadi harus dilepas dulu. Nah itu ya Bu ya. Nah mari kita praktekkan cara mencuci tangan. Nah, saya akan mendemonstrasikan ya Bu ya Pak ya. Tadi videonya kita ikutin, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama tadi ya, kalau misalkan saya coba pakai ini saja ya Bu ya. Kalau misalkan pakai airnya dinyalakan dulu, terus dibasahi tangannya, diberi sabun cukup secukupnya, jangan terlalu banyak, lalu dibilas. Si keran ditutup dulu ya Bu, jangan lupa ya. Airnya, sayang airnya ini terbuang, ditutup, lalu setelah dikasih sabun lalu dibilas, diputar-putar, yang ini diputar-putar. Itu kalau pakai sabun dan air. Tapi kalau pakai hand sanitizer, disemprotkan ke tangan. Gerakannya sama tadi ya, ini putar 1, 2, 3. Setelah itu, nah ini berikan tangan di atas, ya tangan sebelahnya, digosok-gosok. Ibu jari harus menggosok-gosok daerah sini. Jadi jangan tangan jari ini ke atas, jangan ke atas ya, tapi harus nempel di sini. Jadi ini terbersihkan. Sudah 3 kali, pindah ke sini. Sama ini juga nempel ya 3 kali. Setelah itu satukan, digosok-gosok ya, betul Ibu, saya seperti itu. Setelah 3 kali ikatkan, satukan tangannya, satukan, digerak-gerakkan, dikunci ya, betul, dikunci ya. Ini mungkin gambarnya ya. Nah ini ya, dikunci. Setelah dikunci, tangannya begini. Ini gerakan yang kelima. Ibu jari diputar sama tangan ini. Diputar 1, 2, 3. Sebelahnya 1,
1, 2, 3. Ini yang kelima. Yang keenam apa? Gini, ibu jari ini kuncupkan, tempelkan di tangan sebelahnya. Putar. 1, 2, 3. Lalu sebaliknya, ini kuncupkan. Putar, 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 putar. Sudah beres. Ini kalau mempergunakan sanitizer. Kalau mempergunakan air, tangan kita masih mempergunakan sabun, jadi tangan kita masih penuh sabun nih. Nah, nyalakan kerannya, lalu basuh tangannya. Setelah dibasuh, bagaimana cara mematikan keran? Lebih bagus ibu jangan langsung mematikan keran, tapi ambillah, bisa handuk, bisa juga tisu. Kalau misalkan tisu, tinggal ambil tisunya. Ini dijadikan alas untuk menutup keran. Ditutup keran, dibuang, ambil tisu lagi, baru dibersihkan. Setelah kering, buang ke tempat sampah. Sudah beres. Nah, itu ya Bu ya Pak ya, gerakan-gerakan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ayo Ibu, kita praktekkan. Ya Bu ya Pak. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air. Nah Ibu, tadi ya gerakan-gerakan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah ini kalau secara disatukan mungkin seperti ini ya Bu ya. Jadi ada memutar, terus digosok-gosok, terus seperti ini gerakannya, dikunci, diputar, dan yang terakhir dikucupkan. Nah ini ya Bu ya, beres. Nah ya Bu ya, itu ya Bu ya yang tadi setelah saya praktekkan. Baik Ibu, Bapak, alhamdulillah materi sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai materi yang saya sampaikan, ada yang kurang mengerti. Baik Ibu, apa boleh ditanyakan? Oh iya betul Ibu ya, jadi kalau misalkan pertanyaan dari Ibu Ani ya Bu ya, Bu Ani dari mana? Oh dari Taman Sari ya. Adalah kalau tidak ada ini apa? Sanitizer, tidak ada air yang sabun, misalkan lagi berpergian ya Bu ya, tidak ada sarana ini, apa yang harus dilakukan untuk mencuci tangan? Bisa nggak pakai ini tisu basah? Bisa Ibu ya, jadi yang penting memang tangan itu terbersihkan. Tisu basah kan ada airnya juga, jadi Ibu bisa untuk sementara bisa mempergunakan tisu basah, tapi memang gerakan-gerakannya lebih bagus memang harus pakai air ya Bu, atau pakai hand sanitizer. Makanya sekarang pemerintah juga menganjurkan supaya ibu bapak selain pakai masker mungkin juga membawa hand sanitizer ke mana-mana ya Bu ya Pak ya. Baik Ibu Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan mencoba mengevaluasi mengenai materi yang tadi. Baik Ibu Bapak, siapa kira-kira yang bisa menjawab apakah kenapa kita harus mencopot perhiasan kita pada saat kita akan melakukan cuci tangan? Baik Ibu Bapak, siapa? Ya kita ini aja deh, bukan quiz, pakai barang ya. Nah ini pakai sabun sajalah mungkin ya. Nah ini Bapak nanti ini diputar saja, kita nyanyi yang lalu tadi ya. Mau apa? Ya. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Kan? Iya, stop. Iya. Di siapa? Oh di Ibu Ani. Bu Ani orang yang beruntung sekali. Ayo Bu, kenapa Bu kira-kira kenapa harus dicopot perhiasannya? Betul sekali ya Bu ya. Jadi kenapa kita harus mencopot? Misalkan ya tadi ada perhiasan dicopot supaya tangannya kalau mencuci tangan bersihnya sempurna, tidak ada daerah yang tertutup oleh si perhiasan, sehingga kalau misalkan ada perhiasan maka bisa menjadi tempat untuk berkumpulnya atau berkolonisasinya kuman-kuman. Nah, yang kedua, ayo diputar lagi. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Stop. Ya, di siapa berhentinya? Oh, di Pak Anwar. Ya Pak Anwar, mungkin ayo coba ini peragakan cara mencuci tangan yang tadi Pak. Ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul, hebat sekali Ibu Ani, Pak Anwar. Beri aplaus buat mereka dan buat kita semua. Ya. Baik Ibu Bapak, sebelum materi ini ditutup, terlebih dahulu saya akan merangkum kembali materi yang telah saya sampaikan, di mana mencuci tangan ini dianjurkan sekali sekarang oleh pemerintah karena mencuci tangan merupakan satu kegiatan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Mencuci tangan bisa dilakukan secara dua cara, yaitu menggunakan air dan sabun, dan yang kedua adalah dengan sanitizer atau bahan antiseptik. Dalam mencuci tangan ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu kalau tangan ada perhiasan harus dicopot dulu, karena kalau perhiasan itu bekasnya menjadi tempat berkolonisasi kuman, sehingga kuman itu berkembang biak di tempat tersebut. Dan juga kalau misalkan akan melakukan aktivitas misalkan penegak kesehatan, maka sarung tangan juga akan sobek. Untuk melakukan cuci tangan ada 6 langkah, yang tadi ya, yang gerakannya 6 langkah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu mungkin ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup mungkin ada peribahasa atau kata-kata yang akan saya sampaikan, yaitu di mana seseorang yang hebat, yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, juga men-sharekan ilmu yang telah didapat sehingga kita semua dapat terhindar dari penularan penyakit COVID-19. Terima kasih Ibu Bapak peserta pelatihan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.